Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya pada pagi hari ini. Saya atas nama Denny Dormanggi, NIM 17008008003, kelas A, reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai apa yang saya sudah pelajari dalam materi ini. Namun, dalam materi ini ada banyak pokok-pokok penting yang perlu kita pelajari, tapi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pemahaman saya, yaitu penelitian organisasi di dunia nyata. Bagi saya, dalam penelitian dalam konteks ini adalah upaya sistematis yang terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang membutuhkan pemecahan. Oleh karena itu, organisasi dalam penelitian seringkali dapat memecahkan masalah dalam dunia nyata, di mana para ahli berpendapat bahwa Gill dan Johnson pada tahun 1997 mereka berpendapat bahwa ini mungkin memiliki fokus yang sangat praktis dengan penekanan atau sesuatu yang terukur dengan spesifik untuk organisasi tertentu. Hasil penelitian tersebut mungkin penting bagi organisasi itu, tetapi sulit untuk digeneralisasikan di tempat lain. Riset organisasi bukanlah pilihan yang mudah, yaitu pertama, tidak ada satu subjek disebut penelitian ini mengacu pada bidang penyelidikan seperti sosiologika, antropologi, filsafat, komunikasi, ekonomi, dan statistik. Ini seringkali berarti harus mengadopsi pendekatan antara disiplin, memasukkan gagasan dan pendekatan dari beragam latar belakang subjek. Penelitian mungkin dipengaruhi oleh fakta bahwa organisasi sedang bekerja di dunia persaingan. Kami telah melihat secara singkat pada penelitian organisasi, tetapi apa yang kami maksud dengan dunia nyata ini? Bagi banyak orang, itu adalah suatu bisnis yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka, di mana perusahaan atau rumah sakit, sekolah perguruan tinggi, atau organisasi lain, dan tentunya ini adalah situs penting untuk disponsor dari dunia nyata. Bagaimanapun juga dapat mencakup komunitas tempat orang tinggal, termasuk kawasan pemukiman atau taman, toko, fasilitas lokal, atau area tempat kaum muda berkumpul. Bisa juga berarti jaringan seperti kelompok komunitas, pendidik, asosiasi berkumpul, bisa asosiasi profesional, asosiasi manajemen, atau serikat buruh. Itu semakin meningkat dapat juga mencakup komunitas virtual, tempat orang berkomunikasi satu sama lain melalui internet, yaitu bersifat prediktif atau penjelasan. Memang teori hanya layak untuk istilah tersebut. Pendekatan deduktif bergerak menuju pengujian hipotesis. Setelah itu prinsip dikonfirmasi, dibantah, atau dimodifikasi. Hipotesis ini menyajikan pertanyaan tentang dua atau lebih konsep yang mencoba menjelaskan hubungan antara mereka. Konsep itu sendiri adalah ide abstrak yang membentuk blok bangunan hipotesis dan teori. Tahap pertama oleh karena itu adalah elaborasi dari satu set prinsip atau ide sekutu yang kemudian diuji melalui observasi empiris atau pencobaan. Tetapi sebelum eksperimen semacam itu dapat dilakukan, mendasari konsep harus
dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga mereka bisa diamati untuk memastikan bahwa hal itu telah terjadi. Oleh karena itu, ukuran dan indikator dibuat, misalnya jika penelitian akan dilakukan tentang bagaimana organisasi komunikasi bisa dikatakan. Pertama-tama, kita harus menjalani operasional definisi komunikasi dalam konteks interaksi organisasi. Melalui pendekatan induktif, perencanaan dibuat untuk pengumpulan data. Setelah itu data dianalisis untuk melihat apakah ada pola yang muncul yang menunjukkan hubungan di antara keduanya variabel. Dari pengamatan ini dimungkinkan untuk membangun generalisasi hubungan dan bahkan teori. Melalui induksi, penelitian bergerak menuju menemukan prinsip yang mengikat berhati-hati untuk tidak langsung mengambil kesimpulan atau konferensi yang terburu-buru. Proses induktif dan deduktif bagaimanapun tidak saling eksklusif. Beradaptasi rumusan Dewey 1933 untuk masalah modern, katakanlah seorang peneliti diminta untuk menyelidiki masalah ketidakhadiran staf fakta tingkat absensi dari waktu ke waktu di departemen yang berbeda dan di seluruh tingkat staf. Peneliti mampu merumuskan teori pendekatan induktif bahwa absensi terkait dengan pola kerja ini sangat marak di kalangan yang lebih rendah pekerja. Kelas yang merupakan objek pengawasan dan kontrol yang cukup ketat, kemudian menjadi tertarik pada apa dampak lain dari bentuk kontrol ini memiliki praktik kerja. Pendekatan deduktif, hipotesis kerja menjadi merumuskan bahwa penguasaan yang berlebihan telah menghasilkan moral yang rendah dan karenanya tingkat produktivitas yang rendah di antara bagian tenaga kerja. Hipotesis ini adalah diuji dengan pengenalan metode kerja baru di beberapa bagian, tetapi tidak orang lain. Pendekatan eksperimental menggunakan kelompok kontrol untuk membandingkan produk tingkat eksperimental menggunakan kelompok kontrol untuk produk tingkat vitas antara bagian yang diawasi secara tradisional dan bagian yang baru diawasi. Kita telah melihat bahwa proses penelitian mengharuskan kita untuk terlibat dalam beberapa hal yang perlu kita pelajari dengan perspektif teoritis. Ini jauh dari proses yang sederhana, terutama jika kita relatif baru untuk mempelajari perspektif filosofis, sifat teori dan signifikasinya. Kemampuan untuk metodologi penelitian mungkin tidak langsung terlihat. Sifat dan makna beberapa perspektif filosofi masih diperdebatkan pada tahap ini. Disarankan agar kita dapat membaca atau mempelajari, memikirkan juga banyak pada bagian individu. Jika beberapa pembahasan agak abstrak, lakukan, jangan khawatir dalam mempelajari dalam dunia nyata ini. Positivisme merupakan paradigma epistemologis yang dominan dalam ilmu sosial dari masa 1930 hingga 1960. Argumen intinya adalah bahwa dunia sosial itu adalah eksternal
kepada peneliti dan bahwa propertinya dapat diukur secara langsung melalui observasi. Intinya, positivisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari apa yang tersedia bagi indera, yaitu apa yang dapat dilihat, mencium, menyentuh, dan lain-lain. Penyelidikan harus didasarkan pada observasi ilmiah sebagai lawan dari filosofi, spekulasi, dan oleh karena itu pada penyelidikan empiris, ilmu alam dan ilmu manusia memiliki kesamaan logika dan metodologis. Prinsip dengan fakta dan bukan dengan nilai. Oleh karena itu, ide hanya pantas dimasukkan ke dalam pengetahuan jika dapat dimasukkan untuk menguji. Pengalaman empiris positif melihat ilmu alam sebagai progressing melalui pasien akumulasi fakta tentang dunia untuk menghasilkan generasi yang dikenal sebagai hukum ilmiah. Baik, mungkin itu yang saya dapat bagikan. Sekian dan terima kasih.